Namaste Meredos, welcome back to Thai Apps, Belajar di India Channel. Jika kalian ingin mengetahui lebih tentang India, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Namaste Meredos. Hari ini kita akan ada interview lagi nih dengan seorang guru TIK yang pernah ke India untuk belajar. Kan kita tahu kalau TIK-nya India itu sangat maju. Maka dari itu, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Ibu Wiwi. Hai semua, saya Putri Puspa Darmayanti. Saya adalah guru dari SMA 4 Mataram di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Saya sudah mengajar hampir sekitar 11 tahun di NTB. Apa yang Ibu ketahui tentang India sebelum ke India? Sebelum ke India, saya memang sudah tahu India sejak saya kecil ya, melalui film-film India. Jadi keluarga saya sering mengajak saya untuk menonton film India dan saya sangat tertarik dengan India. Kebetulan di sana juga saya sendiri adalah beragama Hindu. Jadi India itu adalah salah satu negara yang menjadi tujuan bagi umat Hindu untuk berkunjung seperti itu. Jadi sangat excited saya sebenarnya dari awal itu tahu tentang India, mulai dari movie-movie-nya itu sangat excited saya dengan India. Kalau dengar cerita-cerita tentang India, Mahabharata, Ramayana seperti itu saya sangat senang. Bagaimana pandangan Ibu tentang India setelah beberapa hari di India? Oke teman-teman, jadi pertama kali saya dapat kesempatan ditelepon oleh Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan kesempatan studi ke India. Pertama, ini beneran gak? Kok kayak mimpi jadi kenyataan sih saya bisa ke India kayak gitu. Jadi setelah beberapa hari di sana, mulai dari bulan Maret ya, waktu itu saya pergi ke Indianya. Jadi di sana baru awal-awal musim semi dan itu sangat luar biasa. Mulai dari pemandangannya, kemudian saya berkesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata bersejarah yang terkenal di dunia itu sangat luar biasa. Kami mendapat kesempatan pada saat weekend. Pertama kami pergi ke Indian Gate ya, kemudian kami sempat pergi ke Humayun Tomb dan tentu saja tidak terlewatkan Taj Mahal ya. Taj Mahal, Amer Fort, kemudian ke Rajasthan. Ya, itu tempat-tempat yang kami kunjungi waktu itu. Bagaimana pengalaman Ibu selama di India? Jadi teman-teman, selama saya berada di India, kami ber-20 waktu itu dikirim ke India mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa belajar di India. Jadi di sana itu lingkungan tempat kami belajar, di India itu sangat security-nya lumayan tinggi ya. Jadi kita tidak bisa masuk, bahkan kita diingatkan berulang kali terkait dengan security-nya. Jadi kita harus membawa kartu pass itu tidak boleh hilang. Kemudian kita terkait dengan perjalanan kita juga benar-benar diatur, jadi untuk bisnya juga diatur, kita akan pergi kemana. Kemudian saat kita pergi pun, kita bertemu dengan masyarakat itu, masyarakat sangat welcome ya. Kami sempat berkeliling juga, berbelanja seperti itu, masyarakat sangat welcome. Jadi overall masyarakat India yang kami temui itu sangat welcome. Jadi kami bertanya, kami ini tetap dijawab dengan luar biasa gitu. Saat keluar dari dorm, itu saya bisa melihat banyak binatang, karena di sana kan binatang itu nggak boleh dibunuh kayak gitu ya. Jadi di mana-mana saya jalan itu saya bisa ngelihat tupai loncat ke sana kemari, burung ada di mana-mana, itu sesuatu yang luar biasa gitu loh. Dan kemudian semangatnya orang belajar itu. Jadi kan mungkin karena sudah terbiasa, karena dingin, karena 4 musim itu ya. Jadi orang caranya berjalan itu cepat gitu. Jadi kita ikut ritme seperti itu, jadi gitu. Seperti itu hal baru dan kebiasaan jadinya saya di sini itu. Bagaimana perbedaan kualitas edukasi di India dibandingkan dengan yang ada di Indonesia? Jadi teman-teman, sempat saya bertanya, kenapa kami dikirimnya ke India? Kenapa kami yang guru teknologi, guru IT itu dikirim ke India? Jawabannya begini. Karena IT di India itu, orang-orang IT di India itu udah terkenal di seluruh dunia dan kualitasnya bagus belajar di India seperti itu. Karena itulah kami dikirim ke India. Dan saya merasakan sendiri, hampir sebulan kami belajar di sana itu
Pada saat itu kami di Indonesia, informatika sempat dihapuskan. Jadi mendapatkan kesempatan belajar di sana itu adalah hal yang luar biasa. Kami sebagai guru, kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk belajar di universitas. Selain itu kami juga diundang ke sekolah-sekolah, jadi mulai dari tingkat junior high school sampai senior high school gitu. Jadi banyak hal yang kami pelajari di sana terkait dengan computer science. Kemudian ini, karena mereka belajar teknologi, belajar computer science IT itu dari kecil, sehingga wajarlah kalau mereka menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa seperti itu. Sempat hilang ya, dalam artian gini, dulu pelajarannya kan pelajaran TIK, jadi sempat bukan hilang tapi dijadikan pembimbingan karena dianggap bahwa semua orang itu sudah bisa IT gitu mungkin ya, sehingga dia hanya dijadikan guru bimbingan. Jadi bimbingan siapa yang perlu itu aja yang konsultasi kayak gitu ya. Setelah kunjungan kami ke India, syukurnya itu ini sangat luar biasa. Jadi di sejak penerapan kurikulum Merdeka ini ada mata pelajaran informatika yang benar-benar saat saya rasakan itu apa yang saya pelajari di India itu membantu di sini seperti itu. Apa yang menurut Ibu bagus tentang sistem edukasinya India? Mungkin dari segi fasilitas ya. Fasilitas siswa dalam belajar terkait dengan informatika atau komputer science di sana lengkap, tidak perlu komputer 1 berdua seperti itu. Bagaimana overall experience Ibu di India? Luar biasa. Experience saya bilang satu kata, luar biasa. Itu sangat luar biasa bisa berkunjung ke India, mendapat kesempatan bisa belajar di India, dan banyak hal yang saya temui di sana terkait dengan bagaimana masyarakatnya, mobilitasnya gitu. Di India itu on time, saat pembelajaran saya saat kuliah di kampus itu on time, kemudian bergerak dengan cepat, dan satu lagi saya belajar yoga sejak dari India ya. Saya mulai yoga sejak saya belajar di India. Apa yang dapat diekspektasi oleh mahasiswa Indonesia ketika mereka ingin ke India? Jadi teman-teman, ekspektasi teman-teman, jika ingin misalnya teman-teman belajar di India, dari beberapa orang yang saya temui yang juga memang mahasiswa Indonesia yang belajar di India, itu universitas yang ada di India itu luar biasa. Karena saya tanya juga sama mereka, kenapa kuliahnya di India? Pertama, ternyata biaya untuk kuliah itu lebih murah, bisa dikatakan affordable ya kalau kuliah di India. Kemudian mereka juga bisa mendapatkan beasiswa, kalau nggak salah ada yang mendapatkan beasiswa. Jadi saya juga belajar di India, bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa, dosen-dosen yang expert di bidangnya, sangat luar biasa. Jadi jika teman-teman ingin kuliah di India dan memiliki keinginan kuliah di India, nantinya kuliah di India, pasti akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan ilmu yang luar biasa. Saya merekomendasikan siswa-siswi, orang tua yang ingin belajar di India, dan saya sempat bersama teman-teman itu berpikir, oh ini kita dapat sertifikat, mungkin kita bisa nih dapat kesempatan belajar di sana. Saat ini mungkin belum tercapai untuk saya, tapi teman-teman yang sekarang mungkin SMA mau lulus, ada keinginan untuk kuliah di India, sangat luar biasa, sangat bagus. Terkadang mungkin kita melihat di media sosial segala macam terkait dengan apapun yang terlihat di media sosial itu lebih banyak ke opini masyarakat, opini seseorang terhadap sesuatu. Jadi mungkin kita bisa lebih menelaah, mencari informasi yang memang benar, mencari informasi tidak hanya setengah-setengah, mungkin bisa mencari informasi secara keseluruhan, sehingga kita bisa melihat bukan hanya segi negatif, tapi juga segi positifnya. Sehingga kita bisa membandingkan dan tidak hanya melulu ke yang negatif seperti itu. Dan dengan itu, kita selesai deh Meredos. Ternyata India memiliki sistem edukasi yang baik ya, apalagi pada sektor TIK-nya. Kami ingin berterima kasih kepada Ibu Wiwik atas waktu dan jawabannya. Apa yang ingin Meredos lihat di channel TIUps? Komen di kolom komentar ya. Sekian untuk video hari ini. Kabi albida nafir milenge.